Apa jadinya jika ada seorang yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan, tiba-tiba direkrut menjadi agen rahasia dan langsung ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi yang menyangkut keselamatan negaranya? Itulah yang dirasakan oleh Mike. Ia yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan, tiba-tiba didatangi oleh mantannya sewaktu SMA. Dan tanpa persetujuan, tiba-tiba sang mantan pun merekrut Mike dengan paksa untuk menjadi agen rahasia. Nah, apakah Mike mampu menjalankan semua ini? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Holy shit. Film dimulai dengan memperlihatkan tim dari pasukan rahasia bernama The Union yang terlihat sedang menggerebek salah satu kamar hotel yang ada di Italia. Tim ini dipimpin oleh seorang pria bernama Javier yang dibantu oleh istrinya yang bernama Roxy. In position. Hey everybody, stand by. On your knees! On the ground! Setelah mereka berhasil mengamankan si target yang diketahui memiliki koper berisi data digital seluruh mata-mata Amerika di luar negeri, disitulah tiba-tiba tim Union mendapatkan serangan yang entah dari mana asalnya. Halfway. Oh my God, please! Let's move! Come on! Anybody copy? Anybody? Roxy yang bertugas sebagai intel langsung pergi menuju jembatan tempat pelarian dari rencana cadangan. Namun sesampainya di sana, ternyata Javier dan si target sudah ditembaki dari kejauhan dan koper pun berhasil direbut. Atas hal inilah, operasi The Union malam itu menjadi gagal total. Dari sini, scene lalu berpindah ke kehidupan seorang pria bernama Mike yang tinggal di sebuah kota kecil di daerah Miami. Pagi itu seperti biasa, Mike pun menjalankan kesehariannya sebagai seorang kuli bangunan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Pada malam harinya, Mike bersantai di sebuah bar bersama dua orang rekannya yang kebetulan mereka adalah pengantin baru. Setelah berbincang cukup lama, kedua teman Mike akhirnya pamit untuk kembali ke rumah. Ya karena mau begituan lah dengan pasangan barunya. So it's all good. Thanks, Mike. Billy's out of work, so we're all gonna split this one. Come on. Mike sendiri yang masih jomblo memutuskan untuk pindah ke bar lainnya yang memiliki sebuah arena biliar. Tak disangka pada malam itu Mike didatangi oleh Roxy yang pura-pura kebetulan bertemu Mike di bar tersebut. By the way, Mike dan Roxy dulunya bersekolah di SMA yang sama dan bahkan mereka juga sempat memiliki hubungan yang cukup panjang. Makanya Mike cukup salting ketika bertemu dengan mantannya ini. What are you doing here? What does it look like I'm doing here? Date night? I'm sorry, it's just... I pictured you walking through that door 1,000 times. Setelah berbincang soal kehidupan masing-masing, Roxy pun mengajak Mike untuk pergi ke bukit yang biasa mereka datangi sewaktu masa pacaran dahulu. Dengan alasan kalau Roxy ingin mengulang romansa lama bersama dengan Mike. Mike yang sudah lama jomblo tentu saja menerima permintaan tersebut. Sesampainya di sana, Mike benar-benar mengira kalau malam itu ia akan mendapatkan rasa nikmat yang tiada tara. Apalagi, Roxy juga meminta Mike untuk memeluknya. Tapi Mike tidak waspada kalau sebenarnya hal ini adalah tipuan. This is good. Sorry. Oh yeah? You trying to whisk me away with you, huh? Something like that. Sorry, Mikey. Ketika terbangun, Mike langsung terkejut karena sekarang ia sudah berada di sebuah hotel yang sangat mewah. Apalagi ketika membuka jendela, Mike juga langsung sadar kalau sekarang ia tidak lagi berada di daerah Miami. Saat Mike sedang bingung, Roxy pun datang untuk meminta maaf karena telah menggunakan cara kotor membawa Mike ke London. Mendengar hal itu, Mike mengatakan kalau ia harus segera kembali ke Amerika karena hari ini adalah jadwalnya dia mengaduk semen. Saat berada di depan lobi, Mike pun dihampiri oleh seorang pria tua bernama Tom yang ternyata adalah pimpinan dari tim The Union. Mike pun dibuat bingung bagaimana Tom bisa sangat mengenali dirinya dan sebenarnya Tom ini siapa. Supaya Mike tidak kebingungan lagi,
Tom pun berjanji akan menjelaskan semuanya, tapi sekarang mereka harus pergi mencari sarapan. I usually tell people I'm a pilot. What? Let me buy you breakfast, Mike. You drive. I need some answers. Okay, what do you want to know? Di jalan, Roxy dan juga Tom akhirnya menjelaskan kepada Mike apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari yang lalu, tim yang bernama The Union telah gagal melaksanakan misi untuk merebut sebuah koper yang berisi data seluruh mata-mata Amerika yang berada di luar negeri. The Union sendiri adalah pasukan bayangan dari Amerika Serikat yang memiliki tugas untuk melakukan operasi tertentu tanpa boleh diketahui oleh pihak manapun. Well, that sounds exciting for you, but why am I here? So, what, you guys like the FBI or something? Yeah. Setelah membeli sarapan, Roxy dan juga Tom membawa Mike ke markas rahasia tempat The Union berada. Di sana, Tom menjelaskan kalau koper yang mereka cari akan dilelang oleh seorang wanita bernama Julia. Mike sendiri dibawa jauh-jauh dari Miami karena akan dimasukkan menjadi bagian dari The Union dan diberi tugas untuk mengikuti lelang tersebut. Mendengar semua penjelasan ini, Mike pun bertanya mengapa mereka harus memilih dirinya yang merupakan kuli bangunan. Roxy pun menjawab karena Mike adalah orang biasa, tentu para pelelang tidak akan curiga jika Mike sebenarnya adalah bagian dari The Union. Here's the rub, Mike. We need somebody clean. Basically, we need a nobody. Correct. Awalnya, Mike sendiri tentu keberatan akan hal ini. Namun karena dijanjikan bayaran sebesar $1 juta, maka Mike pun akhirnya setuju. Apalagi jika ia menolak, maka Mike harus kembali ke Amerika menggunakan ongkos sendiri. Dan tentu saja, Mike juga akan langsung ditahan oleh pihak imigrasi, sebab sebelumnya ia memasuki Inggris melalui jalur yang tidak resmi. This is Frank Pfeiffer, physical specialist. You got till the end of the day to make up your mind, okay? Setelah menerima tawaran dari The Union, Mike pun menghubungi ibunya untuk memberi kabar kalau beberapa hari ke depan ia tidak akan tidur di rumah. Karena sekarang ia mendapatkan pekerjaan baru dengan bayaran fantastis dari mantan pacarnya yang bernama Roxy. Mendengar hal itu, si ibu hanya berpesan kalau Mike harus berhati-hati dan sampaikan salam ibu kepada Roxy. Give Roxanne a hug for me and to the last minute. Wait, Nah sekarang untuk memenuhi kualifikasi sebagai anggota The Union, Mike pun harus menjalankan latihan khusus mulai dari bela diri, menembak sampai dengan menyetir ala pasukan khusus. But unfortunately, we only have 2 weeks. Singkat cerita, pada suatu hari, para pentolan The Union pun berkumpul untuk membahas soal pelelangan. Di sini, salah seorang petinggi berjuluk Foreman mengatakan kalau lelang akan dilaksanakan secara daring dalam 3 hari lagi, menggunakan sebuah ponsel khusus yang harganya mencapai $5 juta. Karena takut tidak kebagian ponsel, Mike pun diminta untuk segera membeli ponsel yang dimaksud dan menjalankan tugasnya. Karena sudah merasa hebat, Mike pun siap melaksanakan misinya. Apalagi Roxy juga meyakinkan Mike kalau ia akan berada di sekitarnya untuk melindungi. It's a straight handover, cash for the device, but we're gonna have eyes on you the whole time. okay. Pada keesokan paginya, Mike yang sedang berjalan sambil membawa uang sebesar $5 juta di dalam tas tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang meminta Mike agar mengikutinya jika ingin membeli ponsel untuk dilelang. Di sisi lain, Roxy yang sedang mengawasi Mike tentu langsung mengikuti kemana Mike pergi. You're in there, mate. Singkatnya, Mike pun akhirnya tiba di sebuah kafe yang cukup ramai. Saat baru duduk, tiba-tiba ia menemukan sebuah ponsel yang berdering dan langsung mengangkat teleponnya. Di sini, si penelpon meminta Mike untuk segera pergi ke toilet pria guna melakukan transaksi. Well, what now? Where's the device? You're holding it. I guess we don't get to meet in person, huh? Mike yang sekarang sudah memegang ponsel lelang dengan santainya keluar dari kafe tersebut karena merasa semuanya berjalan dengan lancar. Tapi baru sebentar ia keluar, tiba-tiba. Holy shit, who was that? Untung saja ada Roxy yang sudah sigap untuk menolong Mike. Di sini Roxy menduga kalau yang menyerang barusan adalah orang-orang yang telah kehabisan stok ponsel lelang. Karena musuh semakin banyak, Roxy pun meminta rekan yang lain untuk datang membantu. Tapi ternyata rekan lain yang kebetulan menyamar sebagai petugas kebersihan malah terjebak macet. Sehingga mau tidak mau, Roxy pun meminta Mike agar segera pergi menyelamatkan ponsel, sementara ia akan menghadapi para penjahat. Take the device! Go! I'm running! This place like a damn labyrinth!
Di tengah aksi, Mike sendiri berhasil melarikan diri ke dalam sebuah apartemen yang ia anggap cukup aman. Tapi baru sebentar Mike mengatur nafas, tiba-tiba ia diserang oleh seorang penjahat wanita yang sangat ahli dalam berkelahi. Mike yang merupakan anggota baru tentu sangat kesulitan menghadapi wanita itu, sampai datanglah Roxy untuk membantunya. Holy shit. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan semua musuh, Mike dan Roxy pun dijemput oleh Foreman. Sesampainya di markas, Foreman meminta kepada salah seorang anggota The Union untuk memperbaiki ponsel karena sempat terlempar ke dalam wastafel. Sambil menunggu ponsel diperbaiki, Foreman pun mengatakan kalau ia sedikit curiga jika di dalam The Union saat ini ada seorang mata-mata. Karena sejak operasi di Italia, apapun yang Union lakukan pasti bisa ketahuan. You know what? I think we got a leak. We don't have a leak. I trust everybody in this room. Setelah rapat, Roxy pun mengajak Mike untuk beristirahat di rumah amannya saja. Mike yang mengira kalau itu adalah kode khusus dari Roxy tentu saja langsung menerima tawaran tersebut. Bahkan sesampainya di sana, Mike juga langsung mandi membersihkan diri agar saat begituan Roxy bisa merasa nyaman. You can sleep in the bed, Mike. I sleep on the chair. You can't sleep in the chair. Selesai mandi, Mike pun sudah siap di posisi. Tapi sayang, dugaan Mike kalau Roxy memberikan kode adalah salah besar. Karena ternyata malam itu Roxy memilih untuk tidur duluan sebab esok pagi misi mereka akan sangat berat. You wanna hug the blankets like you always did? Go to sleep, Sally. Pada keesokan paginya, saat terbangun, Mike pun langsung diminta oleh Roxy untuk bersiap-siap mengikuti acara lelang. Let's get it. Sesampainya di markas, rupanya Foreman sudah berhasil melacak lokasi Julia yang akan memimpin lelang tersebut. Oleh karena itu, Tom pun mengubah rencana dengan menyuruh Roxy dan juga Mike mendatangi tempat Julia berada dan merebut koper tersebut. Sebelum pergi, ketua CIA yang kebetulan hadir di situ berpesan kalau sampai Roxy dan Mike gagal merebut koper, maka The Union akan dibubarkan. Get the intel, you'll live to fight another day. That's the Union done. Ketika Roxy dan Mike sedang dalam perjalanan, lelang pun akhirnya dimulai. Tom, Foreman, dan ketua CIA yang mengikuti lelang tersebut langsung dibuat tercengang ketika melihat harga tawaran saat itu baru mulai saja sudah mencapai $100 juta. Namun demi mengulur waktu sampai Roxy dan Mike tiba di tempat Julia, mereka pun terus melawan. Bahkan ketika harga tawaran sudah melebihi batas kemampuan pemerintah Amerika untuk membayar maksimal $400 juta, mereka pun tetap nekat untuk menaikkan tawaran tersebut. Hey, How do you work this What are you doing? Right, come What are you doing? There goes Boise. Connection's back. They're somewhere near St. Paul. Roxanne? Kembali ke Roxy dan juga Mike yang akhirnya sampai juga di tempat Julia berada. Di sini, saat harga lelang mencapai $600 juta, Roxy pun segera menodong Julia dan memintanya untuk menyerahkan koper tersebut secara cuma-cuma jika ingin masih menghirup udara bebas. Julia yang kebetulan dulunya juga teman Roxy dan Mike sewaktu SMA, akhirnya mau tidak mau bersedia menyerahkan koper tersebut yang kini ia sembunyikan di dalam rumahnya. I hate dealing with the agencies. I'm very happy to drive you. I'll drive. The intelligence is in a lockbox in Holland Park. You're in the passenger seat. He's in the back with the gun pointed at your head. Fabulous. Singkatnya, mereka pun akhirnya tiba di kediaman Julia. Julia pun mengeluarkan koper dari dalam lemari dan langsung menyerahkannya kepada Roxy. Yep, that's it. Ketika semua file sudah berhasil diamankan, tiba-tiba saja rumah Julia diketuk oleh seseorang. Saat pintu dibuka, Roxy dibuat terkejut karena ternyata yang mengetuk pintu adalah Javier. Hal ini sungguh di luar dugaan karena selama ini Roxy mengira kalau suaminya sudah gugur saat menjalankan misi di Italia kemarin. Roxanne, your life is in danger. Please, let me in. Di dalam rumah, Javier pun menjelaskan jika saat malam ia terkena tembakan, dirinya berhasil mendapatkan pertolongan dari warga lokal. Mereka merawat Javier sampai dengan ia sehat dan bisa kembali ke Inggris. Lebih lanjut lagi, Javier menjelaskan kalau di dalam tubuh The Union ada seorang pengkhianat yang selalu membocorkan informasi dan orang itu adalah Tom. Roxy yang mendengar penjelasan itu tentu saja tidak langsung percaya.
How are you still alive, Nick? Got myself to a doctor, then got myself here. Give me a name. Tom Brennan. No. Did you know he used to run black ops for the CIA? Why should she trust you, asshole? How come you didn't tell me? I was trying to protect you. Because I'm married to her, asshole. Why don't you bench yourself and let the grown-ups talk, okay? Sebelum berpisah, Roxy meminta Javier untuk ikut dengannya kembali ke markas. Namun di sini Javier menolak karena ia sudah tidak mau lagi berurusan dengan The Union. Selain itu, Javier pun meminta Roxy dan juga Mike untuk tidak menangkap ataupun membunuh Julia, sebab ia hanya diperalat oleh seseorang untuk menjadi host acara lelang. Oh, darling, no, I'm just a simple middleman. Let me handle her. Pada keesokan paginya, di sebuah jembatan, Roxy dan juga Mike menunggu kedatangan Javier sebab semalam mereka berjanji untuk bertemu di sana. Namun setelah ditunggu selama 1 jam, Javier ternyata tak kunjung tiba, sehingga Roxy langsung menghubunginya. So I'm on the bridge, Nick. And you're not here. Afraid I'm not coming, Rox. What? So this was a setup? Ketika ditelepon, Javier lalu menjelaskan kalau ia saat ini sedang dalam perjalanan untuk bertransaksi dengan seorang buyer yang bersedia membeli koper tersebut di harga $700 juta. Nah, jadi semalam saat mereka mengobrol, rupanya diam-diam koper yang asli sudah ditukar oleh Julia, sehingga sekarang yang berada di tangan The Union hanyalah sebuah replika. Lebih lanjut lagi, Javier juga meminta maaf karena telah mengkambing hitamkan The Union dengan menuduh kalau kelompok tersebut telah mencuri koper, sehingga tak lama lagi CIA pasti akan datang dan menangkap mereka semua. I wanted more. You didn't have to kill Athena. And we wouldn't want that. Well, that's disappointing. Tak berselang lama, CIA pun tiba dan langsung mengepung Roxy beserta Mike. Si ketua CIA pun meminta kepada keduanya untuk menyerah saja sebab di sisi lain mereka juga sudah menahan Tom. Dan karena sudah tak punya pilihan, kedua agen The Union ini pun memilih untuk kabur. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, Roxy dan Mike pun terbang ke lokasi tempat Javier berada. Berbekal sebuah GPS yang sempat Roxy tempel di tubuh Javier saat berpelukan, mereka pun berniat untuk memburunya. Oh, welcome to Istria. Here we go to the Bobby Breslin, huh? Di sisi lain, Javier saat ini sedang berada di sebuah restoran untuk bertransaksi dengan si buyer ditemani pacar barunya yang tak lain dan tak bukan adalah Julia. Once the intel is verified, we can complete the payment. Di tengah transaksi, tiba-tiba Roxy datang dan langsung menembak salah seorang anak buah si buyer hingga membuat koper tersebut terlempar jauh. Mike yang sudah standby dengan motornya langsung segera membawa kabur koper tersebut. Kita kembali ke Roxy yang saat ini sedang menodong Javier dan juga Julia. Di sini, Javier meminta Julia untuk pergi bersama bodyguardnya, sementara Roxy biar dia yang urus. Di sisi lain, Mike sendiri kini sudah cukup terdesak dan terpaksa harus menghadapi anak buah dari si buyer. I got this! Try to hold on to this time, okay? Saat keadaan dirasa sudah mereda, Roxy pun mendatangi Mike. Namun tiba-tiba Javier langsung muncul dan mengancamnya. Ketika Javier meminta koper itu kepada Mike, tiba-tiba si buyer melajukan kendaraannya ke arah mereka. Lagi-lagi, Mike pun akhirnya harus berusaha kabur sendirian. Sementara Roxy kembali terlibat kejar-kejaran dengan Javier menggunakan mobil curian. Come on, there you go. Thank you very much. Ketika Mike terus berusaha kabur, disitulah ia tak sengaja tertabrak oleh mobil si buyer dan terlempar ke dalam bagasi mobil butut. Sementara koper yang ia bawa akhirnya tertinggal di luar. Saat si buyer ingin mengambilnya, tiba-tiba Javier muncul dan berhasil mengambil koper tersebut. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara Javier, Roxy, dan juga si buyer, yang karena saking kesalnya sampai tak sengaja malah membawa mobil butut yang di dalam bagasinya ada Mike. I'm in the trunk. In the trunk. Give it up, Nicky. You know I got the better car, Rob. Di tengah kejar-kejaran, Mike berhasil keluar dari bagasi mobil melalui kursi belakang. Ia pun segera terlibat perkelahian dengan si buyer agar bisa menguasai mobil tersebut.
Saat Mike baru saja menguasai mobil dan ikut terlibat dalam pengejaran, tiba-tiba Javier berhasil menyenggol mobilnya dan membuat mobil Mike jatuh ke dalam jurang. Roxy yang melihat hal ini akhirnya terpaksa berhenti untuk mengecek keadaan Mike. You're alive? Oh my God. Why'd you stop? Cause I thought you were dead, asshole! Di sisi lain, Javier saat ini sudah terlihat berada di sebuah dermaga menunggu penjemputan agar bisa kabur. Beruntung, Mike dan Roxy segera tiba dan langsung meminta Javier menyerahkan koper yang ia pegang. Hands on your head and hit the ground! Get on the floor now, asshole. You can still sell it. Full of shit, Roxy, and you know it. I didn't give you much choice, Rox. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, setelah berhasil membersihkan nama The Union dari fitnah Javier, Mike dan Roxy pun terlihat sedang menghadiri pesta pernikahan dari seorang teman. Ketika sedang mengobrol, Mike yang sebenarnya masih menyimpan perasaan kepada Roxy, akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Roxy kembali balikan seperti waktu SMA dulu. Di luar dugaan, Roxy pun menerima ajakan Mike. Ketika sedang berdansa, Mike yang sudah lama jomblo langsung mengajak Roxy pergi ke sebuah kamar untuk sekedar melepaskan hasrat. Namun baru saja mau keluar, tiba-tiba Tom datang dan berniat memberikan misi baru kepada mereka. Dan dengan ini, film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian tentang aksi Mark Wahlberg dalam film The Union yang rilis di tahun 2024? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.